Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Saya akan mengangkat tema adalah ada saksi yang didatangi pihak polisi. Dari mana polisi tersebut dan siapa saksinya? Ikuti terus ya. Dilansir sumber berita surya.co.id Subang. Penyidik Polda Jabar dan jajarannya terus berusaha mengungkap pelaku dan dalang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kabar terbaru, Yosep, suami korban Tuti Suhartini, dan ayah korban dari Amelia Mustika Ratu diam-diam didatangi penyidik Polsek Jalan Cagak. Jadi keterangannya adalah penyidik Polsek Jalan Cagak pada pertengahan Januari 2021. Sudah lewat ya. Kedatangan polisi ke rumah Yosep di Desa Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak ini luput dari pantauan media. Sama halnya saat pemeriksaan puluhan saksi baru. Kenapa Yosep kembali diperiksa? Nah, ini diperiksanya apakah dalam di BAP apa bukan ya? Nanti kita lanjutkan. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosep, mengakui kedatangan penyidik ini untuk meminta keterangan tambahan. Betul sekali, kalau tidak salah pertengahan bulan Januari 2022 lalu, Pak Yosep didatangi oleh petugas, yaitu petugas Polsek Jalan Cagak, ujar Fajar Sidik, kuasa hukum Yosep di Subang, Senin 21 Februari 2002 kemarin ya, Senin kemarin. Menurut Fajar, penyidik polisi ini menanyakan 3 hal kepada Pak Yosep. Pertama, Yosep ditanyakan terkait kunci rumah yang berada di belakang TKP. Kemudian tangga yang berada di TKP, serta langit-langit atap rumah di TKP. Nah, ini menarik nih ya. Pak Yosep ditanya 3 pertanyaan oleh anggota Polsek Jalan Cagak. Yang pertama, kunci rumah yang di belakang. Kedua, terkait tangga serta atap di TKP. Tapi itu tidak masuk dalam BAP. Hanya keterangan tambahan saja. Jadi ini bukan termasuk ke dalam BAP, tetapi hanya diminta keterangan tambahan. Nah, terpisah di Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, mengatakan sejak awal pihaknya intens dan maraton untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut supaya bisa memberikan keadilan bagi korban dan pihak keluarga. Kemudian, jadi namanya suatu kasus itu tidak akan mungkin bisa ditutupi selamanya. Wah, ini pernyataan optimis nih ya. Ini saya dengarnya senang nih. Senang dengarnya ya. Terbalik saya jadi. Jadi namanya suatu kasus itu tidak akan mungkin bisa ditutupi selamanya. Oke. Kabid Humas Polda Jabar, Ibrahim Tompo ya. Enak nih dengarnya nih. Kita sangat optimistis dan berharap bisa diungkap segera. Waduh, ini pernyataan seger. Dengarnya seger nih ya. Kita sangat optimistis dan berharap bisa diungkap segera. Intinya, progres penyidikan berjalan intens. Aduh, ada backsound ya. Kita maraton dan betul-betul berusaha mengungkap kasus ini, ujarnya saat ditemui di Mapores Cimahi. Wah, kota saya itu. Senin 21 Februari 2022. Dalam melakukan penyidikan kasus tersebut, pihaknya sudah memeriksa 106 saksi yang berasal
dari kalangan masyarakat maupun pihak keluarga korban itu sendiri. Jumlah saksi yang diperiksa memang terus bertambah, namun siapa saja saksi tersebut tak disebutkan secara pasti, karena memang senyap ya. Untuk proses penyidikan sampai saat ini terus berjalan, tapi untuk materinya apa itu tidak kami publikasikan, kata Pak Ibrahim Tompo. Pak Ibrahim mengatakan ratusan saksi yang selama ini sudah diperiksa dalam kasus pembunuhan tersebut tentunya yang ada kaitannya dengan kasus ini. Untuk saksi ini macam-macam dari berbagai kalangan yang mungkin ada kaitan dengan kasus ini, ucapnya. Sementara terkait hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, ini ya, alat bukti dan petunjuk dalam kasus ini memang sudah ada. Ini ya, alat bukti dan petunjuk dalam kasus ini memang sudah ada, tetapi terkait hal tersebut belum bisa diekspos kepada publik karena masih masuk dalam materi penyidikan. Oke, ini kalau lihat materi-materi tadi yang disampaikan, ini sebenarnya sudah mulai angin segar nih ya. Dimulai dari tadi proses penyidikan sampai itu dari tadi kita sampaikan berbagai kalangan, adanya saksi dari berbagai kalangan, kemudian sudah adanya alat bukti juga ya. Tadi sudah disampaikan bahwa alat bukti dan petunjuk dalam kasus memang sudah ada, tetapi terkait tersebut belum bisa diekspos. Oke, ini kan senyap ya karena materinya materi penyidikan. Artinya bahwa dari rangkaian tadi ini adalah bentuk keseriusan daripada pihak kepolisian. Bentuk keseriusan dari pihak kepolisian di mana yang dilakukan secara maraton, berarti memang ini betul-betul merupakan suatu titik terang. Kita harus optimis sebagai masyarakat, kita harus optimis. Kembali ke tadi yang pertama, yaitu 3 materi yang disampaikan oleh pihak Polsek ya. Yang tadi pertama bahwa tadi masalah tangga, kemudian masalah kunci belakang ya, itu belakang, masalah tangga dan masalah atap-atap. Itu pernah saya bahas waktu itu di salah satu video saya ya. Apakah pertanyaan ini juga menjadikan pertanyaan yang sifatnya menjadikan kecurigaan? Tentunya semua ada di pihak kepolisian. Kalau misalkan tangga itu memang dipakai untuk suatu pergerakan misalkan, tentunya kita berharap ada beberapa sidik jari di tangga tersebut dan mungkin bisa dilacak juga sampai ke atas plafon atau atap-atap ya. Siapa tahu masih ada sidik jari ya di sana, walaupun memang ada keterbatasan katanya untuk masalah sidik jari. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Pernyataan dari kuasa hukum Fajar Sidik, kuasa hukum Pak Yosep, mengenai Pak Yosep yang diminta keterangannya tetapi tidak masuk dalam BAP oleh penyidik dari Polsek Jalan Cagak. 3 materi tadi yang disampaikan ya, kunci belakang, tangga, dan atap. Kemudian pernyataan dari Kabid Humas Polda Jabar Ibrahim Tompo begitu meyakinkan ya, dengan menyebutkan sudah adanya alat bukti dan petunjuk. Mudah-mudahan ini akan mempercepat proses sehingga terungkapnya kasus ini. Berkali-kali saya mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Suatu saat akan ada jejak yang tertinggal dan diketahui. Dan kita tunggu campur tangan Tuhan karena Tuhan Maha melihat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.